Kali ini kita akan mencoba melihat secara visual jalan tol antara Mojokerto Jombang. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu ada seorang artis yaitu Vanessa Angel mengalami kecelakaan di jalur jalan tol di daerah Jombang, di mana jalan tol ini adalah bagian daripada Trans Jawa segmen Ngawi Kertosono. Seperti yang terlihat di sini, bro. Jadi keadaan jalan tolnya seperti ini. Jadi jalan tol ini tidak terlalu tinggi dari tanah di sebelah kanannya. Nah, sebagai kondisi di kota Jombang itu cenderung banyak angin. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi ketika kita berjalan dengan kendaraan yang kecepatannya sangat tinggi, di atas 100 km per jam. Maka angin dari samping itu akan berpengaruh pada kestabilan kendaraan. Jadi posisi kita ini adalah dari arah Surabaya menuju ke Jakarta, dan pada saat ini berada di jalan tol antara Mojokerto menuju ke Jombang. Jadi perjalanan ini sekitar jam 9 atau setengah 10 yang saya laksanakan akhir September atau awal Oktober. Mari kita coba bayangkan, sebuah kendaraan di jalan tol bergerak dengan kecepatan 120 km per jam. Apa yang akan terjadi ketika sang sopir melakukan kelengahan atau tindakan teledor hanya dengan sekitar 5 detik saja? Dengan kecepatan 120 km per jam, maka dalam 1 detik mobil tersebut akan bergerak 33 meter dalam 1 detik. Maka ketika terjadi kelengahan dalam hitungan 5 detik saja, maka mobil tersebut telah berjalan lebih dari 100 meter. Dan kalau ada benda atau apapun 100 meter di depan kendaraan tersebut, maka hampir pasti kendaraan tersebut akan mengalami kecelakaan. Jadi 5 detik itu waktu yang sangat singkat dan sudah bergerak di atas 100 meter. Jadi ketika kita naik kendaraan dengan kecepatan tinggi, itu patut kita waspadai bahwa gerakan mobil itu di luar bayangan kita. Sebagai gambaran, kita sering mendengar atau melihat berita mobil papan atas, misalnya Ferrari atau Porsche, yang mengalami kecelakaan di kota dan sebagainya. Nah, salah satu sebabnya adalah patut diduga bahwa sang sopir itu tidak mampu mengendalikan kendaraan pada kecepatan tinggi. Ditambah lagi, mobil-mobil papan atas itu akselerasinya sangat tinggi. Dari 0 km per jam menuju 100 km per jam hanya butuh waktu mungkin sekitar 6-7 detik. Nah, sebab kecelakaan yang mungkin terjadi yang lain adalah adanya microslip. Di samping yang pertama tadi adalah masalah kelengahan yang hanya beberapa detik sehingga mobil oleng, dan yang kedua adalah masalah microslip. Nah, microslip ini sebenarnya sudah saya bahas di 2 video saya yang lain. Jadi microslip itu adalah suatu keadaan di mana hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang yang disebabkan karena merasa lelah atau mengantuk. Kejadian microslip itu bisa berlangsung 1 detik hingga 2 menit. Saya kira untuk mengendarai kendaraan dengan kelengahan
hanya sekitar katakanlah 10 detik saja, itu mobil dengan kecepatan 120 km per jam, itu mobil sudah hilang kontrol sekitar 300 meter, sehingga potensi kejadian kecelakaan sangat mungkin terjadi dengan kelengahan hanya cukup 10 detik. Baik, yang barusan kita ulas tadi adalah potensi terjadinya kecelakaan, tapi kita lihat dari sisi personnya. Beberapa hal tadi yang kita sampaikan, pertama adalah keteledoran dari person itu sendiri. Yang kedua bisa jadi kemampuan atau keterampilan mengendarainya memang kurang. Yang ketiga, potensi adanya microslip. Selain daripada itu, tentunya masih ada hal-hal lain yang potensi untuk munculnya sebuah kecelakaan. Tapi saat ini kita coba bahas beberapa yang fokus pada personal pengemudi itu sendiri. Oke bro, sekarang posisi kita sudah berada di rest area daerah Jombang, yaitu arah dari Surabaya menuju Jakarta. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bermanfaat dan bisa kita praktekkan di lapangan sehingga kita selamat di dalam perjalanan kita. Oke, kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa, salam sukses.